Selanjutnya kita bahas zakat tambang. Zakat hasil tambang atau ma'din yang dikenal dengan ma'din dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Haulnya, hasil tambang ini tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Selanjutnya nisab dari zakat hasil tambang. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab. Begitu juga yang digali secara terus-menerus. Tidak terputus karena diterbengkalaikan atau diabaikan. Semua hasil tambang yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu tidak mempengaruhi keharusan menggabungkan semua hasil galian. Bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup, atau sebab lain, maka hal ini mempengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru. Kadar zakat dari hasil tambang atau ma'din termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri seperti mutiara, ambar, dan marjan harus dizakati seperti zakat komoditas dagang. Jadi zakat tambang ini tidak bergantung pada haul, tidak disyaratkan haul. Jadi zakatnya itu dibayar ketika barang itu telah digali. Memang tempat penggalian barang tambang, maka zakat itu mulai dari digali sampai seterusnya, sampai bertahun-tahun mungkin penggalian tersebut digabungkan menjadi zakat hasil tambang atau ma'din. Namun ketika galian itu terputus karena beralih profesi atau karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang lagi, kan ada barang tambang itu dia sudah habis yang mau ditambang itu, gak ada lagi, minyaknya habis atau batu baranya habis, tidak mengandung bahan tambang lagi yang cukup atau sebab lain, maka hal ini mempengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru. Jadi ketika ada tempat penggalian yang baru, maka keluarlah nisab barang tambang tersebut. Dalam hal ini kemudian kadar zakatnya itu yang termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut, apakah itu minyak berupa gas, cairan, apakah itu seperti mutiara, ambar, marjan, semua itu harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.